Makanya saya punya data-data itu yang benar, saya berani lawan dia Pak. Bagi saya tidak ada masalah bilang dulu kan saya dukung Jokowi, tapi sekarang kebenaran Pak. Dugaan saya benar Pak, dia DO karena penentuan DO itu adalah di semester 4 Pak. Jadi kalau dia 81, 82, betul di semester 4 dia sudah DO Pak. Tapi kenapa Pak Henuk getol sekali? Kalau oke lah, tadi kan bilang karena Raja Jokowi. Tapi kenapa getol sekali menyerang? Padahal kan orang seperti saya kan nggak ngapa-ngapain, nggak kenal juga sama Prof Henuk, ya kan? Tapi tiba-tiba dari sana bikin konten YouTube yang gila-gilaan. Itu kenapa? Gitu lah. Begini Pak, saya kan harus jujur bahwa saya kan guru besar. Di guru besar kan kami yang guru besar itu ada di pasal 49 ayat 2 adalah Undang-Undang Guru 2000, dosen guru 2005 itu Pak. Itu bilang begini, tugas guru besar adalah menulis dan mencerahkan masyarakat, ya kan? Nah, dalam kasus Jokowi ini ternyata saya lihat kan ijazahnya tidak benar Pak. Makanya saya harus buka kartu di sini bahwa saya yang pertama protes bahwa dia itu DO Pak. DO. Jadi itu waktu saya podcast pertama di Forum Keadilan, saya bilang dia DO, memang betul DO. Nah, ternyata waktu saya bilang itu, saya harap ada klarifikasi balik dari Jokowi. Jadi kenapa saya itu? Karena saya mau bilang kejujuran aja Pak, yang benar aja kan. Makanya saya balik kan. Nah, dalam saya bilang Jokowi DO itu karena itu berdasarkan pengakuan dia. Pada tanggal 29 Juni 2013 bahwa IP dia kan di bawah 2,0 Pak, ya kan? Nah, saya kan masuk kuliah tahun 80. Sama dengan dia. Saya tamat 84, dia masuk 80, dia tamat 85. Nah, sekarang ini ada dua masalah yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Satu SMA-nya. Saya kan SMPP 34 Kupang, Pak. Itu sah. Dia kan kami juga tahu dia SMPP 40 Solo Pak, Surakarta. Tapi kan dia kan sudah terlanjur promosi ke mana-mana bahwa dia SMA Negeri 6 Solo kan. Salah sebenarnya itu Jokowi, kesalahan dia itu salah karena dia sudah SMA Negeri 6 Solo itu kan ini baru ada di tahun 1985 Pak. Nah, tahun 80 kan di SMPP. Jadi akhirnya saya ini berani buka kartu begitu karena saya tahu itu salah, dia sudah salah Pak. Nah, tujuan saya misalnya, saya kan sudah bilang kalau dia laporkan saya bisa, tapi saya harus buktikan dulu apa betul kau SMA negeri ini, negeri 6, bukan SMPP. Makanya saya punya data-data itu yang benar, saya berani lawan dia Pak. Bagi saya tidak ada masalah bilang dulu kan saya dukung Jokowi, tapi sekarang kebenaran Pak. Nah, ternyata terbukti benar Pak. Bukti bahwa pengakuan saya itu kini diperkuat oleh ini data dari Barreskrim. Yaitu ternyata Jokowi itu hanya bayar SPP 8182 Pak. Nah, padahal dia ngaku 85 kan. Nah, dia tidak pernah bayar 83, 84, 85 toh. Nah, berarti dugaan saya benar Pak, dia DO karena penentuan DO itu adalah di semester 4 Pak. Jadi kalau dia 81, 82 betul di semester 4 dia sudah DO Pak. Nah, sekarang bukti DO begini. Dia kan bilang Barreskrim bilang dia ini KKN tahun 1983 kan Pak. Nah, padahal tidak ada bukti dia bayar SPP pada tahun itu. Bagaimana dia bisa KKN, ya kan? Kemudian Barreskrim juga Dirtipidum juga bilang begini. Dia kan ini KKN di ini Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
Padahal kan tidak bisa. Kita kan Pak juga tahu, kita KKN ke desa Pak, ya kan? Nah, dia itu kan di Kecamatan Wonosegoro ada 11 desa Pak. Nah, tidak tahu desa mana yang Jokowi itu. Makanya barusan saya selalu bilang, ini Dirtipidum salah. Seharusnya waktu dia mau pengumuman ini tempat lokasi Jokowi, dia koordinasi dengan Jokowi. Dulu kau ini KKN di mana kan? Tidak ada. Nah, sekarang baru ketahuan lagi. Jokowi mengaku bilang dia ini KKN tahun 85. Ya, mana yang benar? Mana yang benar? Itu yang sekarang akhirnya ketahuan bahwa dia salah. Jadi hari ini lagi misalnya kita bersyukur ada teman-teman kita yang 3, yaitu mereka buat buku Jokowi White Paper. Nah, kalau dari buku itu saya sudah yakin bahwa itu, nah di buku itu juga di Pak Rismon kan, Pak Roy kan sudah buka tentang pengakuan saya berdasarkan Tempo itu Pak. Bahwa dia IP kan di bawah 2,0. Jadi sudah DO lama Pak. Jadi makanya saya bilang, saya tidak takut dia lapor saya, karena saya pikir saya omong apa adanya. Kalau misalnya saya dulu sudah janji sampai sekarang juga, kalau dia bisa buktikan bahwa dia punya jasa asli, ya saya namanya guru besar, saya minta maaf toh, ya kan, wajar lah. Tapi kalau dia tidak bisa, tidak bisa lah. Saya tetap bertahan bahwa dia sudah DO dari tahun 1982 karena dia bayar SPP batas itu Pak. Oke, Prof. Tadi belum dijawab pertanyaan saya, kenapa Anda begitu aktif membela Jokowi dan mengkritik orang-orang seperti saya, padahal saya sendiri nggak pernah kontak, nggak pernah clash sama Anda begitu? Oh begini Pak, dulu kan kita ini bersebelahan gerbong lah Pak, jujur ya. Dulu kan saya sudah bilang tadi kan di wawancara bahwa Jokowi kan di NTT kan dikatakan 90% kan. Kemudian kami dari Rote kan beri dia gelar Manele Rotendao atau Raja Rotendao Pak. Jadi makanya saya harus kritik Bapak karena Bapak berseberangan dengan saya dan memang saya dukung dia Pak. Sampai orang ketawa bilang saya pernah kirim surat ke dia minta jadi menteri, ya wajar lah. Kan saya bilang kalau dia tidak balas tidak apa-apa, yang penting kan saya berhak, namanya pendukung yang fanatik. Saya bisa minta hak saya lah. Mana saya maka waktu itu surat ke Pak Jokowi minta menteri apa? Itu ke tahun kedua atau pertama? Kedua Pak. Waktu ada ini menteri perikanan yang dari mana yang ada dua menteri karena bukan yang ini apa? Oh ini Edi Prabowo. Itu kan mereka karena tersandung. Jadi saya pikir saya kan ini anti korupsi, jadi saya bisa lamar lah. Namanya lamar kan tidak salah juga kan. Orang selalu ketahukan saya karena namanya lamar kan tidak mati juga toh. Jadi itu yang saya lamar karena ada 2 posisi kosong waktu itu. Menteri Perikanan sama Menteri Sosial. Itu 2 kan. Jadi saya bilang sudah kalau bisa ini saya kalau dipanggil lah, tapi akhirnya tidak dijawab. Sudahlah. Nah itu kan sudah masa. Disampaikan kepada surat ke Jokowi ke istana Pak. Tapi tidak ditanggapi. Tapi suratnya itu di-spill nggak ke media sosial? Banyak yang ini di Detikom buat itu sampai ini sebut biodata saya semua ada di Detikom Pak, semua ada di media online banyak. Ini terakhir ya, kan tadi Prof mengatakan membela Jokowi itu karena bla 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 bla, ya kan? Ada ininya, ada ada alasannya. Nah, kan alasannya dia sudah dibilang raja di Rotendao sana ya. Tetapi sekarang ketika mengkritik Jokowi termasuk juga soal ijazah ini, kenapa? Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden, tapi kan Jokowi masih punya pengaruh yang besar kepada Pak Prabowo, demikian juga sebaliknya Prabowo masih punya ikatan yang kuat sama Jokowi, dan orang-orang Jokowi saat ini ya yang kadang-kadang bilang orang termul, buktinya masih berkuasa, masih menjadi menteri, masih menjadi komisaris dan lain sebagainya. Orang seperti saya tetap di luar pemerintahan misalnya, walaupun memang itu pilihan. Kenapa Anda kemudian tiba-tiba pengen satu arus, satu garis dengan orang yang di luar pemerintahan? Kan tidak menguntungkan. Itu kan saya juga baca situasi Pak. Satu saat kan tidak mungkin satu saat pasti era Jokowi juga berakhir Pak. Saya tidak tahu kapan. Mungkin menurut saya kasus ijazah ini bisa juga satu saat membuat eranya habis ya. Kalau eranya sudah habis ya kita harus dukung Prabowo lah. Saya sudah punya pemikiran ke depan bahwa ini saatnya saya harus cepat berubah.
Karena walaupun saya tidak jadi apa nanti diberikan oleh Prabowo, itu bukan tujuan saya, Pak. Karena sekarang kan semua orang kan berjuang untuk kejujuran. Saya selalu bilang, misal Jokowi, dulu waktu ini apa kan Ibu Mega bilang, kalau ada ijazah tunjukkan saja, toh, Pak. Saya juga punya prinsip begitu. Kalau ada hentikan, kenapa ini? Nah, sekarang kan tetap bertahan. Akhirnya walaupun setuju atau tidak, akhirnya buku nama Jokowi White Paper oleh Rismond Roy dan Dr. Tifa sekarang makin top. Dan hari ini saya bersyukur saya dengan Pak Refli kan bisa hadir sebagai tamu yang khusus lah, kita bisa tampil di situ kan. Nah kalau sekarang saya masih termul, tidak mungkin saya masuk di itu, saya diusir lah. Itu Pak. Ya, sahabat sekalian ya, luar biasa dengan Prof. Henuk ya. Di balik keterus terangannya tersimpan satu prinsip yang sederhana sesungguhnya. Karena yang berkuasa hari ini Prabowo, ya harus ikut Prabowo. Jokowi suatu saat juga akan berakhir. Prof, closing statement, Prof. Oke. Saya harus saya harus berterima kasih bahwa saya sudah dipanggil untuk oleh istilahnya musuh saya yang dulu, Refli Harun, dan kami semua teman. Itu biasalah namanya dulu kan. Dan hari ini saya juga bersyukur kami dua, istilahnya dulu kami dua sudah bernama di Polda Metro Jaya, karena kami pas dia Jumatan saya ketemu, dan hari ini kami dua juga sudah ketemu lagi untuk kedua kali di beda buku Jokowi White Paper. Nah ini kesempatan yang bagus bahwa ternyata kalau kami ikuti ini, Jokowi sampai kapanpun pasti kalah. Dan akhirnya kalau begitu berarti cita-cita saya bahwa satu saat era Jokowi bisa akan berakhir setelah kasus buku ini akan dibedah di mana-mana, karena akan dibedah di semua kampus untuk menyadarkan orang bahwa Jokowi sebenarnya tidak punya ijazah S1 maupun diduga juga tidak punya ijazah SMA. Terima kasih Pak. Oke, sahabat era sekalian, demikian dengan Profesor Yusuf Leonard Henuk ya. Kalau dulu Twitternya itu pakai topi dari apa? Tilangga ya. Topi yang juga dipakai oleh sama Tabola Bale itu siapa itu? Yang baru di istana itu ya. Topi pokoknya kerucut begitu ya. Antena namanya, di atasnya itu antena Pak. Oh antena. Oke. Mudah-mudahan ya ini memberikan pembelajaran bagi kita. Jadi yang paling penting adalah dua hal ya dari beliau, kejujuran dan kebenaran ya. Jadi belalah yang jujur dan belalah yang benar. Tapi bela juga penguasa. Oke, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kemudian kejujuran tersebut. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciar. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.